Terkait dengan pemberian hak kompensasi, apakah perusahaan tetap wajib memberikan hak kompensasi untuk karyawan dengan status PKHL, pekerja harian lepas? Mohon diberikan dasar peraturannya, Pak. Terima kasih. Baik, harian lepas ini nanti kalau Bapak Ibu lihat di ini ya, harian lepas ini dia berada di dalam bab yang sama dengan PKWT. Jadi harian lepas itu adalah bagian dari PKWT. Ya. Jadi PKWT itu ada beberapa jenis. Satu, PKWT 2, kemudian yang karena sifat pekerjaan yang beda-beda tadi. Kemudian ada yang terakhir adalah harian kerja, pekerja harian lepas. Ya. Pekerja harian lepas. Ya, jadi sekali lagi, harian lepas adalah bagian dari PKWT. Nah, baru kita bicara tentang uang kompensasi. Uang kompensasi PKWT, di sana diatur di dalam PP 35 ya, tahun 2021. PP 35 itu di sana nyata menyebutkan bahwa itu berlaku untuk karyawan PKWT. Ya. Pembatasan terhadap uang kompensasi, pembatasan atau perkecualian terhadap uang kompensasi PKWT itu menurut perundangan yang berlaku sekarang hanya kepada dua keadaan. Yang pertama itu adalah untuk orang asing tidak berlaku. Kemudian yang kedua untuk UMKM itu dinegosiasikan, sama seperti menegosiasikan upahnya. Tapi itu hanya untuk UMKM ya. UMKM, kalau pabriknya udah 2, karyawannya udah 2.000, itu udah bukan UMKM. Ya, tuh. Nah, sehingga di luar dari itu tidak ada perkecualian. Nah, oleh karena harian lepas itu adalah bagian dari PKWT, maka sejatinya harian lepas apabila terpenuhi jangka waktunya, maka dia punya hak juga atas uang kompensasi PKWT. Ya, sesuai masa kerjanya tadi. Makanya harian lepas itu berhati-hati di sana. Ya. Berhati-hati di sana. Orang pakai harian lepas sampai 20 tahun. Ya. Kalau dulu belum ada aturan uang kompensasi PKWT, perusahaan merasa senang-senang aja. Yeah. Sekarang begitu udah ada aturan uang kompensasi PKWT, mereka mulai mikir-mikir nih. Yeah. Wah, ini kalau dipakai terus harian lepas sampai 20 tahun, dia bisa minta uang kompensasi PKWT dan sebagainya. Belum kalau nanti ternyata dia bisa membuktikan bahwa jenis dan sifat pekerjaannya ternyata tidak sementara, berarti seharusnya dia permanen dan sebagainya, malah minta pesangon. Maka hati-hati di sana. Jangan gampang-gampang bikin harian lepas, kecuali memang syarat pekerjaannya benar-benar bersifat harian, yang tidak bisa ditentukan. Gitu loh. Jadi harian lepas itu panggilan, gitu loh. Ya, harian lepas itu panggilan. Harian lepas itu nggak bisa direncanakan. Saya merencanakan harian lepas untuk 2 tahun ke depan. Nah, itu aneh. Harian lepas itu sebenarnya backup plan, rencana cadangan. Apabila yang permanen dan yang PKWT yang biasa tadi sudah berjalan, tapi tiba-tiba masih butuh, karena ada kebutuhan khusus. Dadakan sebenarnya. Dadakan. Tadi ada sesuatu yang terjadi, customer komplain misalkan, terus butuhkan waktu untuk memperbaiki customer komplain ini, tetapi tidak bisa gunakan existing employee. Nah, tapi dibutuhkan waktunya cuma 10 hari. Ya sudah, kalau itulah pakai harian bisa. Ya. Atau jenis dan sifat pekerjaan yang sifatnya volumenya harian tadi. Loading-unloading yang tidak bisa diatur jadwalnya. Jadi bergantung pada lalu lintas, bergantung sama ombak lautan dan sebagainya. Ya. Begitu ya kurang lebih Bapak Ibu.